Perbaikan motor Yamaha Mio Vino dengan keluhan motornya ngebul. Di sini mekanik bengkel akan berikan sedikit penjelasan dalam melakukan perbaikan motor Yamaha Mio Vino yang ngebul. Itu apa saja sih yang diganti, apa saja sih yang dikerjakan, dan apa saja sih yang harus dilakukan pengecekannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kali-kali nanti di sini motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman Yamaha Mio Vino ngebul. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari mekanik bengkel apabila teman-teman ingin melakukan perbaikannya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Oke, mungkin dalam melakukan perbaikan motor yang ngebul itu, khususnya Yamaha Vino, semua mekanik dan semua bengkel analisanya sama. Yang dilakukan pengecekan, yang dilakukan perbaikannya itu juga, share juga, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dalam perbaikan motor Vino 115 Fi di bengkel saya, yang saya lakukan pengecekannya, yang saya lakukan pengerjaannya, yang saya ganti spare partnya. 1. Blok seher untuk motor Mio Vino 115. Apabila motornya ngebul itu, standarisasi dari pabrikan, blok sehernya harus diganti teman-teman. Nggak bisa dikolter, sebab dari bahan blok seher motor Vino itu dia diasil. Artinya diasil adalah full cetakan aluminium ya teman-teman ya. Diasil itu artinya di casting aluminium silikon teman-teman. Nah, ini blok seher pada motor Vino ini yang sedang mekanik bengkel kerjakan. Blok sehernya sudah mekanik cek, itu tidak terjadi baret-baret, tetapi pada bagian dalam dinding blok seher ini terjadi dekok, terjadi keausan. Walaupun dia tidak baret, sebab dekok, motor bisa ngebul. Karena apa? Ring seher pada saat ngembang dia itu dalam gitu teman-teman. Jadi ring seher pada saat dia ngembang begini, jangkauannya jauh, menyebabkan terjadinya kebocoran kompresi mesin gitu teman-teman ya. Nah, di sini pun juga bisa terjadi motor ngempos teman-teman. Oke teman-teman, ya pada intinya perbaikan motor Yamaha Mio Vino di bengkel saya, dan mungkin di bengkel lain juga sama, apalagi di bengkel resminya ya, dia itu harus diganti blok sehernya. Dia tidak bisa di kolter atau di oversize ya teman-teman ya. Dan di pabrikannya juga dia tidak mengeluarkan seher yang oversize. Jadi semuanya nol teman-teman. Sekali pakai ngebul, sekali pakai buang, baret-baret sekali pakai buang. Kalau untuk Yamaha Mio Vino ya teman-teman ya. Lalu yang kedua yang mekanik bengkel ganti adalah sehernya teman-teman.
Untuk seher Mio Vino ini dia nggak ada oversize-nya, jadi dari pabrikannya dia nol semua, nggak ada ukuran besarnya, jadi bahasanya nggak bisa dikolter. Jadi kalau perbaikan motor ngebul Vino, bloknya ya harus diganti, sernya juga harus diganti, jadi nol lagi seperti pabrikan gitu teman-teman ya. Karena memang pabrikan Yamaha yang mekanik bengkel tahu, dia tidak mengeluarkan seher yang oversize, jadi semuanya nol, standar lagi ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga yang mekanik bengkel ganti adalah seal klep teman-teman. Seal klep dalam melakukan perbaikan motor ngebul itu harus diganti. Seal klep yang sudah mengalami kausan, mungkin keras, mungkin pecah, mungkin sobek, dalam melakukan perbaikan motor ngebul, seal klep harus diganti. Keempat, packing pada saat kita melakukan pembongkaran bisa saja terjadi packing pecah, packing rusak, packing patah. Maka kalau nggak diganti, nanti dalam kita memasangnya kembali terjadi kebocoran. Nanti kita bisa kerja 2 kali ya teman-teman ya. Buang-buang waktu ya, buang-buang tenaga ya. Intinya supaya tidak terjadi kebocoran di kedepannya, packing harus diganti. Nomor 5, oli teman-teman. Oli harus kita ganti dalam melakukan perbaikan motor ngebul. Lalu ke-6, bos klep teman-teman. Bos klep kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila terjadi keausan pada bos klep, terjadi goyang dan oblak pada bos klep, maka kita harus mengganti bos klep dengan yang baru supaya kedudukan payung klepnya itu menjadi kencang dan presisi, tidak menyebabkan kebocoran. Bos klep itu seperti ini teman-teman nih. Bos klep itu adanya di bagian blockhead. Nah, ini kebetulan bos klepnya sedang mekanik bengkel pasang di bubut ya. Nah, jadi supaya mendapatkan gambaran teman-teman, bos klep itu seperti apa. Nah, bos klep ini seperti ini teman-teman ya. Botol klep, bahasa mekaniknya ya. Jadi botol klep itu sebagai kedudukan si klep ini teman-teman, payung klep. Nah, kalau dia terjadi goyang dan oblak aus, maka bisa menyebabkan motor menjadi ngebul. Walaupun ngebulnya tipis-tipis dan motor olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis, biasanya disebabkan dari masalah bos klep ini teman-teman. Bos klep, seal klep, karena terjadi kebocoran ya teman-teman. Oli mesin yang melumasi pada bagian mesin depan itu ikut masuk ke dalam ruang bakar, menyebabkan motor menjadi ngebul tipis-tipis dan oli cepat habis dalam waktu singkat ya. Kalau dilakukan pengecekan bos klepnya sudah aus, goyang dan oblak, ganti saja teman-teman. Kalau di bengkel saya seperti itu teman-teman, saya ganti, pasti saya cek. Kalau misalnya oblak, pasti saya ganti. Kebanyakan mekanik nggak melakukan pengecekan secara dalam dan detail pada bagian bos klep ini teman-teman. Mentang-mentang motornya itu ngebul, terus dicek, oh sehernya baret. Nah, dia fokus pada pergantian seher saja teman-teman. Di bagian bos klep nggak dilakukan pengecekan, karena mungkin mereka juga belum tahu, belum pernah mengalami masalah-masalah yang ada pada bos klep gitu teman-teman ya. Tetapi untuk mekanik bengkel ya sudah sering melakukan perbaikan motor ngebul, ya alhamdulillah sudah sedikit paham untuk bagian kerusakan-kerusakan pada bagian blockhead, salah satunya bos klep. Lalu ketujuh yang saya lakukan pengerjaannya adalah sekir klep teman-teman. Sekir klep itu adalah meratakan kedua permukaan antara permukaan klep atau permukaan payung klep dan permukaan seating klep yang ada di blockheadnya, supaya tidak terjadi kebocoran ya teman-teman ya. Nah, ini untuk
Untuk contohnya blockheadnya masih di bubut ya, jadi mekanik bengkel nggak bisa menjelaskan lebih detail gambarannya karena posisinya tidak ada barangnya teman-temannya ya. Tapi pada intinya dalam melakukan perbaikan motor ngebul dan mungkin servis besar juga, sekir klep itu wajib kita lakukan untuk menghindari kebocoran-kebocoran kompresi mesin. Lalu kedelapan, sisanya jasa pengerjaan teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit gambaran dari mekanik bengkel dalam melakukan perbaikan motor Yamaha Mio Vino yang ngebul. Apa saja sih yang harus dilakukan pengecekannya, apa saja sih yang harus dilakukan pengerjaannya, dan apa saja sih yang diganti spare partnya. Nah biasanya teman-teman dan konsumen suka bertanya seperti itu teman-teman. Mas mekanik, motor saya Yamaha Mio Vino 115 itu ngebul, apa saja sih yang diganti spare partnya gitu ya teman-teman ya, dan apa saja sih yang dicek. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.